Bagus. Terus Reka silahkan dilanjutkan ke peer review dulu ya. Peer reviewnya baru ke audien. Oh, jadi untuk pengujinya dulu ya, Pak ya. Ya, Baik, mungkin audiens bisa melihat PPT-nya yang sudah di-share screen. Kemudian untuk penguji, silahkan untuk Mbak Koza dulu mungkin. Baik, terima kasih moderator. Dari yang proposal yang telah dikirimkan oleh Oka beberapa hari yang lalu, itu saya melihat di bagian bab 1 pendahuluan, ini kan modelnya pengembangan, ya kan? Nah, setahu saya pengembangan itu dilakukannya pengembangan karena ada produk lama terus dilakukan pengembangan gitu loh. Jadi produk lamanya tuh belum dicantumkan di proposal. Mungkin bisa dicantumkan untuk masalah produk lamanya seperti apa sehingganya dilakukan pengembangan. Kemudian yang kedua untuk masalah, tahu saya kan saya belum menemukan masalah pada proposal yang Okta kirim. Di mana seharusnya kan adanya masalah sehingga kita menentukan judul tersebut. Untuk penguji satu, apakah sudah langsung dijawab mungkin untuk Mbak Okta? ya bisa langsung dijawab. Baik, iya Koza, ada Mungkin beberapa oh ya, ada beberapa revisi yang seharusnya direvisi tapi belum sempat direvisi kemarin habis bimbingan sama Pak Barka. Harusnya ditambahkan perbedaan antara alat yang terdahulu sama alat yang mau dikembangkan. Terus mau menanyakan juga kemarin tuh sempat ingin bimbingan lagi, cuma bapaknya susah dihubungi. Nah, alat yang ingin aku kembali itu kan, yang lama itu kan perhitungan kecepatannya masih manual. Nah, pengennya tuh aku tuh pengennya bikin yang baru yaitu otomatis perhitungannya pakai Arduino, cuma belum sempat bimbingan sama Pak Barka. Bagaimana Mbak Koza? oh iya ya, mungkin nanti bisa dicantumkan di proposalnya masalah produk lamanya, kemudian masalahnya apa. Iya, baik, Zam. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penguji yang kedua, kepada Mbak Maya dipersilahkan.
Iya. Ini yang di tempat saya proposal lama berarti ya? Iya, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Terus di bagian latar belakang diperbaiki lagi ya, sebaiknya jangan banyak kutipan. Udah itu aja. Nah, iya, Maya. Makasih, Maya. Sama-sama. Bagaimana? Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Mungkin saya Reka. Maaf, Mas Rifki, ini belum dibuka sesi tanya jawab untuk audiens. Siap. Untuk penguji, apakah sudah cukup? Mungkin saya ada sedikit yang bagian keterbatasan pengembangan tetap di bab pendahuluan. Nah, di sini kan keterbatasan pengembangannya tuh maksudnya gimana ya? Gimana Mbak Goza? Di keterbatasan pengembangan di proposalnya itu tolong dijelaskan maksudnya bagaimana? Iya, harusnya ada keterbatasan, cuma masih kurang ya. Belum sempat ke revisi. Pengembangan dari alatnya itu ada keterbatasannya kan. Iya, harusnya kan setahuku keterbatasannya tuh sampai bagaimana gitu pengembangannya itu. Iya. Mungkin untuk penguji sudah cukup ya karena waktunya untuk tanya jawab untuk audiens. Oh ya, baik. Terima kasih moderator. Untuk audiens, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Berapa penanya ini? 2 apa 1? Rifki Pak mau nanya. Ini untuk tanya jawab audiens dibatasi atau tidak ya Pak? Dibatasi aja. Nanti 3 orang aja mungkin ya Pak? 2 aja. Oh 2, baik Pak. Dipersilakan Mas Rifki. Oke, baik. Yang pertama, saya masih ingat perkataan Pak Riswanto ketika kemarin itu, kalau sekiranya di latar belakang mau dikasih kutipan ya enggak masalah. Saya masih ingat seperti itu. Jadi yang dikatakan Mbak Maya itu kebanyakan kutipan ya aslinya enggak masalah, malah lebih bagus mungkin. Ya kan? Seperti itu. Karena saya pernah di jurnal saya itu di latar belakangnya aja dia sekitar ada 6-7 kutipan Mai. Tapi kalau di tempat Okta itu banyak kutipan, jadi rumusan masalahnya tuh nggak ada, nggak muncul, belum muncul maksudnya. Jadi di situ cuma kutipan semua. Nah, pas saya lihat di bawah, itu rumusan masalahnya belum muncul. Terus itu gimana? Berarti kan satu sisi permasalahannya di rumusan masalah itu. Ya kan? Iya. Nah, yang kedua kan punya Okta ini pengembangan ya Pak ya. Berarti kan ada alat yang dia kembangkan seperti jadi Okta mengatakan kalau yang dulu itu masih belum ini dia mau buat pakai Arduino. Nah, saya ingin tanyakan bisakah saudara Okta itu bisa memperlihatkan alat yang dia ingin kembangkan? Jangan-jangan saya sendiri nggak tahu, jangan di lab nggak ada alat itu. Nah, kalau sekiranya ada bisa ditunjukkan alatnya bagaimana, lalu itu yang buat alat itu, yang buat alat itu siapa, terus mengapa Anda ingin mengembangkan, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang ketiga, di PPT juga
Sebentar Bu ya. Di PPT juga tadi saya lihat ada namanya media pembelajaran. Ya, apakah alat yang Okta buat ini sebagai media pembelajaran, dan media pembelajaran ini untuk siapa, dan kemana Okta memvalidasi alat itu? Demikian. Apakah ke mahasiswa atau ke siswa atau ke rektor atau ke Kak Aris doang atau ke pendiri Muhammadiyah dan sebagainya. Demikian. Maaf sebelumnya Ki, Pak, suaranya Rifki, putus. Pak sebentar Pak ya, ada tamu. Jadi pertanyaannya Mas Rifki itu yang pertama validasinya itu kepada siapa, kemudian yang kedua itu alatnya untuk siapa gitu ya, apa gimana? Soalnya banyak banget pertanyaannya gitu. Ya, moderator nanti Satu aja Ki. dicatat aja. Saya Silakan ditanggapi kita. Rifki tadi minta contoh gambar alatnya apa gimana? Iya, pertama dia minta desain. Dia itu pengen tahu yang kamu buat tuh alatnya seperti apa. Terus yang kedua, kalau desainnya itu sudah jadi, alatnya sudah jadi, mau diberikan ke siapa. Terus siapa yang memvalidasi alat tersebut. Nah, untuk Rizky, kurang lebih alatnya seperti ini. Cuma ini kan bentuknya kayak tabung ya. Aku pengen buatnya tuh dibentuk box gitu kotak. Sama aja sih sebenarnya. Kurang lebih kayak gini Ki. Terus untuk alatnya ini nanti digunakan untuk praktikum di lab fisika, digunakan oleh mahasiswa fisika. Terus untuk validasi alatnya nanti bisa ke mahasiswa itu sendiri atau ke dosen. Oke. Cukup ya? Mungkin cukup ya untuk Mas Rifki. Kita lanjut saja. Saya dulu, Mbak Moderator. Oh, baik Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih Moderator untuk Okta ya. Masukan teman-temannya bagus sekali ya. Untuk peer review pekerjaannya bagus ya. Review dan memahami isi proposalnya sudah tepat sekali. Memang yang pertama di proposalmu itu sangat lemah di latar belakang, Mbak. Iya. Benar yang disampaikan oleh Koza maupun Maya tadi. Di sana tidak tampak langkah observasi atau survei awal yang kamu lakukan untuk menemukan permasalahan itu seperti apa, sehingga tidak tampak apa masalahnya, sehingga Anda perlu melakukan pengembangan ini. Walaupun tadi oleh penyaji disampaikan bahwa dasarnya adalah mengembangkan desain alat digital gitu ya, dengan menggunakan Arduino. Itu sangat bagus sekali. Hanya itu belum diungkapkan di latar belakang, maka perlu diungkapkan. Artinya penyaji atau Okta atau peneliti itu sudah melakukan survei sejauh mana gitu. Ya. Sejauh mana itu bisa melakukan kunjungan ke lab tertentu atau melihat alat yang sudah ada atau mungkin mengkaji sebuah jurnal ya. Itu silakan. Ya, sebenarnya tidak ya artinya yang disampaikan Maya tadi ya. Kok isinya kutipan semua gitu. Ya. Bukan berarti kita melarang untuk memasukkan kutipan di latar belakang ya. Tapi lebih kepada kutipan itu memperkuat permasalahan yang kita temui di latar belakang kan gitu fungsinya kutipan itu. Ya. Tuh, jadi nanti diperkuat di latar belakangnya, masalahnya apa. Kemudian desain alatnya, ya desain alat ini juga harus jelas ya, jelas dalam artian kalau kita lihat ini kan konsepnya baru konsep apa namanya manual ya, ini modalitas milikan yang manual ya. Nah, yang mau kamu kembangkan seperti apa, ya? Mungkin ini bisa kamu tulis sebagai
desain alat yang sudah ada. Sudah ada memang seperti ini, tetes minyak milikan. Nah, sekarang punyamu yang mana gitu. Nah, desain pengembangannya berarti kan yang belum ada, desain pengembangannya mau seperti apa? Tadi disampaikan mau menggunakan basis Arduino. Nah, silahkan menggunakan basis Arduino-nya di mana? Nah, letaknya di mana? Perbedaannya di mana? Maka itu yang harus diungkap di latar belakang seperti yang ditanyakan oleh peer review tadi, Koza. Koza kan tadi tanya, punyamu tuh pengembangannya di tingkat mana gitu. Benar-benar baru atau memodifikasi yang sudah ada gitu kan. Nah, berarti kan posisinya punyamu memodifikasi yang sudah ada menjadi hal yang baru yang lebih praktis, bahasanya kan begitu ya, dengan penerapan teknologi. Oke? Kemudian di poin-poin selanjutnya ya, ini saya menemukan juga apa namanya, ungkapan-ungkapan seperti perumusan masalah itu ya, itu penggunaan kalimatnya juga perlu disesuaikan. Misalkan bagaimana kemudian alat praktikum saat pengambilan data. Ini kan sebenarnya lebih kepada ini sebenarnya bisa diramu menjadi satu kalimat atau mungkin dua saja ya, dua rumusan masalah yang jelas. Misalkan antara kalimat 1 dan 2 itu bisa digabung menjadi satu rumusan masalah. Bagaimanakah mengembangkan alat praktikum tetes minyak milikan yang praktis dan tepat gitu misalkan. Itu kan tepat berarti sudah dia apakah hasilnya sesuai atau valid gitu kan ya. Kemudian praktis itu kan berarti kan mudah digunakan gitu ya. Artinya pemilihan katanya itu lebih ringkas gitu ya, lebih ringkas dalam artian maknanya lebih jelas gitu.
kamu orang pertama yang melahirkan praktikum untuk fisika modern. Karena memang sebelumnya belum ada. Semangat ya. Iya, Terus yang di bagian desain yang di proposal Bapak tadi memang belum kelihatan ya desainnya. Tapi saya lihat di tempatmu itu sudah ada, sudah bagus. Ukuran gambarnya nanti disesuaikan ya, Taya, supaya antara tulisan dengan gambar itu tidak terlalu gapnya tidak terlalu jauh gitu. Artinya proporsional gitu loh. Iya, Pak. Nah, terus daftar pustaka apakah sudah ada? Sudah, Pak. Iya, di tempat Bapak belum ada. Nah, itu daftar pustakanya juga harus ditulis sesuai dengan kaidah. Itu punyamu jelas sekali tuh. Yang Harsono itu nggak sesuai kaidah. Keren, kemudian Muhammad itu kan dari jurnal ya. Nah, itu lihat panduan 2020, PPKI 2020. Di situ sudah jelas bagaimana panduan untuk penulisan dari buku atau karya ilmiah. Ya? Iya, Pak. Itu harus diperbaiki lagi. Yang bagian daftar pustaka. Termasuk tadi untuk validasi. Tadi yang mau kamu validasi apa saja? Yang divalidasi. Bentar, Pak. Ada validasi media. Validasi media, materi, sama lapangan. Nah, ini yang lapangan ini yang maksudnya gimana validasi lapangan tuh? Kayak uji coba gitu bukan sih, Pak? Uji coba itu sebenarnya bukan ya dia masuk tahapan dari pengembangan itu sendiri. Namanya ada uji coba produk skala kecil, ada uji coba produk skala besar. Jadi itu tidak menjadi bagian validasi sebenarnya, tapi menjadi bagian dari langkah-langkah pengembangan itu sendiri gitu. Ya, nanti ada di tahap uji coba. Kamu baca lagi buku tentang pengembangan ya. Bukunya Sugiono atau bukunya Roni Kuntur itu juga menjelaskan seperti itu. Ya, tentang ini validasi lapangan. Ini sudah ada. Nanti kamu tinggal pilih mau pilih yang uji coba produk skala kecil atau skala besar. Iya, Pak. Terus apa tadi ya? Saya lupa tadi di bagian judul. Judulmu itu, cobalah lihat judulmu itu. Kamu kan menggunakan metode EDI ya dalam pengembangan. Iya. Analysis, define, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, ini sebenarnya kalau untuk pengembangan ini ya artinya tidak perlu diungkapkan lah ya, tidak perlu diungkapkan mau menggunakan model pengembangan apa gitu. Karena itu nanti masuk di dalam metodologi penelitiannya. Karena metode EDI itu bukan cara mengembangkannya, tapi lebih kepada metode pengembangannya. Justru mungkin kalau kamu memasukkan di situ yang menjadi nilai keunggulannya adalah di Arduino-nya. Kalau mau kamu kemas di judul, misal pengembangan alat peraga tetes minyak milikan berbasis Arduino dengan memanfaatkan sensor apa gitu. Nah, maka nilai tambahnya nanti di sana. Jadi orang ketika melihat judulmu itu sudah langsung tahu gitu isi dari judulmu itu apa. Tapi kalau baru pengembangan alat peraga tetes minyak milikan itu kan kita nggak tahu kebaruannya di mana. Apakah manual, apakah sudah menggunakan alat-alat yang berbasis digital. Ya. Nah, nanti coba dikonsultasikan dengan pembimbing akademiknya, coba minta pertimbangan, karena metode EDI itu tidak umum ditampilkan dalam judul gitu. Iya, Pak. Oke, itu saja masukan dari saya. Nanti tim peer review, kemudian moderator, dan juga tim peer review ya. Nanti hasil catatan notulensi moderator tolong diupload di Spada ya. Sudah saya siapkan tempatnya di kolom diskusi.
termasuk hasil review dari Koza dan Maya, itu juga nanti diupload di forum diskusi. Nah, nanti dari Okta, nanti punya Bapak juga Bapak upload di forum diskusi, nanti Okta tinggal mendownload dan melihat hal-hal yang perlu diperbaiki. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Terima kasih Okta, judulnya sangat bagus dan menarik. Tetap semangat, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan ya. Amin. Terus selanjutnya silakan moderator.